Apa kabarnya semua? Luar biasa. Nah, adik-adik, Kamanda harap semoga adik-adik sedang dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Nah, untuk adik-adik yang lagi sakit, Kamanda doain juga supaya adik-adik bisa lekas pulih kembali, jadi bisa beraktivitas lagi. Nah, adik-adik, sekarang udah pada siap belum nih untuk ikut impanya? Udah belum? Udah pasti nih, Kamanda yakin. Nah, kalau gitu, sekarang kita mau memuji Tuhan untuk lagu yang pertama. Untuk lagu pembukaan, kita akan menyanyikan lagu Di Pintumu. Nah, Kamanda kayaknya udah jarang banget denger adik-adik nyanyi lagu Di Pintumu nih. Masih inget dong pasti? Oke deh, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik sambil bangkit berdiri, kita nyanyi pakai gerakan ya. Ingat semuanya? Oke, siap? 1, 2, 3. Dan mengetok-tok-tok di pintumu. Ku datang dan mengetok-tok-tok. Jika kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Sekali lagi ya. Datang dan mengetok-tok-tok di pintumu. Ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik, gimana nih? Udah semangat belum tadi? Kita tadi udah memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Di Pintumu. Udah semangat belum adik-adik? Kamanda yakin adik-adik pasti sudah semangat nih untuk ikut impanya. Nah, adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan lagi nih. Tapi sebelumnya kita mau berdoa pembukaan terlebih dahulu ya. Yuk, kita mau berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan sudah boleh mengumpulkan kami melalui IMPA online hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah IMPA online kami supaya dapat berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Berkati juga setiap device dan setiap internet supaya kami dapat mengikuti IMPA dan dapat berjalan dengan lancar untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, nanti yang TK, anak kecil sama anak tanggung akan dipisah nih sama kakak-kakaknya masing-masing. Nah, sebelumnya kita mau menyanyi satu lagu lagi. Ini adik-adik pasti nggak asing lagunya. Kita mau nyanyi Burung Pipit. Oke, adik-adik pasti hafal kan?
burung pipit. Siap? Kita masih nyanyi dengan semangat ya adik-adik ya. Siap? 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Sekarang saatnya kita mau masuk untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nanti adik-adik yang TK akan dibawakan oleh Kak Yola, adik-adik kelas kecil dibawakan oleh Kak Erik, dan adik-adik kelas tanggung nanti akan dibawakan oleh Kak Linda. Oke adik-adik, kita sebelum mendengar cerita, kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Oh ya, sebelumnya kita mau nyanyi Tanganku ada dua ya. Di situ kita langsung lanjut ke posisi untuk berdoa. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh memuji Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan posisi yang baik, dengan tenang, dan kami bisa paham tentang cerita firman Tuhan yang akan diajarkan oleh kakak-kakak. Tuhan Yesus, berkati juga Kak Yola yang akan mengajari TK, Kak Erik di anak kecil, dan Kak Linda di anak tanggung. Berkati kakak-kakak supaya dapat mewartakan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat ketemu lagi dengan Kak Linda. Tadi Kak Amanda sudah ngajak kita untuk memuji Tuhan dan juga berdoa untuk firman Tuhan. Sekarang giliran Kak Linda untuk juga belajar Alkitab bersama-sama dengan kalian. Sudah dibuka Alkitabnya? Kita akan baca dari Perjanjian Baru di kitab Yakobus. Adik-adik, kitab Yakobus ini ditulis untuk mengajar kepada jemaat, kepada umat untuk semakin memahami iman Kristen. Nah, adik-adik, ya, penulisnya yang pasti adalah Yakobus. Yakobus saudara Tuhan Yesus, dan ditujukan untuk siapa surat ini? Untuk suku-suku Israel, 12 suku Israel yang ada di perantauan. Ya, oke adik-adik, kita akan baca Alkitab kita dari Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 15. Nah, bunyinya demikian. Sudah disiapkan Alkitabnya, boleh juga baca bareng-bareng Kak Linda. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15.
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, adik-adik, ada dua kata yang harus kita pelajari tentang firman Tuhan ini mengenai uji atau ujian, ya kan? Atau juga coba atau cobaan. Nah, adik-adik, ada ujian, ada cobaan. Yakobus mengajarkan kepada anak-anak, kepada jemaatnya, bahwa setiap orang Kristen juga selalu menghadapi baik ujian maupun cobaan. Tapi perbedaannya apa? Apa perbedaan antara ujian dan cobaan? Nah, di sini adik-adik, nih kan, ujian sama juga dengan tes atau juga bahasa Inggrisnya examination. Itu adalah evaluasi untuk mengetahui kemampuan para siswa yang belajar terhadap mata pelajaran yang sudah dipelajari. Nah, kalian kan di semester ini semester 2 ya. Kalian belajar matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, juga mata pelajaran lainnya. Nah, nanti di akhir semester ini, kan kalian harus menghadapi yang namanya ujian atau tes. Nah, dan nanti ada nilainya tuh, ada nilainya. Kalau dapat nilai A, itu berarti nilai kita antara 90 sampai 100, B 80 sampai 89, seperti itu. Nah, ini yang namanya ujian. Jadi di Alkitab juga mengajarkan bahwa orang Kristen juga ada saatnya akan menerima ujian. Ujiannya ujian apa? Ujian iman. Nah, adik-adik, dalam Alkitab ada seseorang yang ya mengalami ujian iman. Contohnya siapa? Banyak. Ada Daud, ada Bapak Abraham. Nah, di sini Kalinda contohkan Abraham. Abraham diuji tentang apa? Abraham diuji untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya, anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, yakni Ishak, itu disuruh persembahkan. Tetapi Abraham setia, Abraham tetap mau mempersembahkan anaknya Ishak, sekalipun akhirnya Tuhan melalui malaikatnya melarang. Tidak boleh, ya. Tetapi Abraham lulus dalam ujian iman. Artinya Abraham ketika Tuhan uji tentang imannya, Abraham lulus, Abraham berhasil. Nah, lalu kita belajar juga, tadi dikatakan ada kata pencobaan, cobaan, dan godaan. Ya, pencobaan sama dengan cobaan atau godaan. Nah, cobaan atau godaan tidak sama dengan ujian. Cobaan atau godaan adalah bersifat yang tidak baik atau negatif. Adalah sesuatu yang bersifat tidak baik atau negatif. Contohnya, nah ini nih contohnya. Tidak kecepatan. Bentar ya, di sebelah kita ini ada yang namanya uji. Nah, uji itu sedang pilek dan batuk. Tapi dia pengen banget minum es coklat, es susu coklat. Jadi walaupun pilek dan batuk, kan dia dicobai, pengen. Nah, akhirnya dia minum. Apa yang terjadi? Udah batuk pilek, terus minum es, pasti tambah sakit kan? Nah, di Alkitab juga ada kisah pencobaan, tetap negatif. Ini siapa yang ingat ini? Ini kisah tentang apa? Ini kisah tentang iblis mencobai Hawa
untuk makan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Akhirnya kita tahu ceritanya, tidak hanya Hawa yang makan buahnya, tetapi juga suaminya Adam. Artinya mereka mereka jatuh dalam pencobaan. Bukan dari Tuhan, bukan, tapi dari keinginan diri mereka. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan diuji, tapi dicobai. Kenapa dicobai? Karena waktu itu kejadiannya, Tuhan Yesus baru habis puasa. Orang yang namanya puasa, pasti apa yang diinginkan? Ya kan? Pasti dia pengen makan. Lalu iblis mencobai dia dengan bilang, rubah batu-batu ini menjadi roti. Karena iblis tahu Tuhan Yesus lapar. Bahkan ada 2 cobaan lainnya iblis lakukan kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menang terhadap keinginannya, terhadap cobaan itu. Nah, ini sedangkan Adam dan Hawa jatuh dalam pencobaan. Nah, ini bukan ujian. Karena apa? Karena berbicara cobaan itu yang ada dalam diri kita. Sama juga ketika kita di sekolah. Misalnya ya kan, ketika kita di sekolah, terus kita lihat, itu HP teman saya bagus banget, keren banget. Nah, coba gue punya seperti itu. Lalu waktu temennya lagi ke WC, HP-nya ditinggalin di dalam tas, lalu kita ambil, lalu kita sembunyiin. Artinya kita curi. Cobaan itu datang dari dalam diri kita, tapi ujian datangnya dari Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, lalu kita lihat lagi ya, apa yang akan terjadi. Kita share screen lagi. Nah, tadi kita sudah lihat ya. Sekarang, baik ujian dan cobaan, kalau kita berhasil melaluinya, sama seperti Abraham tadi, ketika dia berhasil diuji oleh Tuhan, akan membawa kemenangan dan sukacita. Begitu juga cobaan, walaupun bukan dari Tuhan, tapi datang dari kita, seperti tadi uji. Wow, susu coklat enak banget ya, tapi kan dia pilek sama batuk. Tapi kalau dia bilang, aku pilek sama batuk, aku nggak mau Nah, dia menang dari cobaan, dia sukacita karena dia tidak tambah batuk dan tidak tambah pilek, bahkan nggak panas, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau menghadapi baik ujian ataupun cobaan, lalu kita gagal, yang namanya gagal, pasti dong kita sedih, ya kan? Kita berduka, kita tidak senang. Nah, tapi kalau cobaan itu lebih tidak mengenakan lagi kegagalannya. Karena apa? Akibatnya lebih buruk. Apa akibat lebih buruk apa yang apa namanya yang didapatkan dari cobaan itu? Ya, itu tadi. Kalau kita menginginkan handphone teman kita terus kita curi, kita akan berdosa. Begitu juga uji. Kalau dia menginginkan es coklat, susu coklat itu, lalu dia minumnya, pasti sakitnya tambah parah. Tetapi kalau ujian, ketika kita gagal diuji oleh Tuhan, kita sedih, tapi Tuhan tetap memberi kesempatan. Sama juga di sekolah. Ketika kalian gagal, kan pasti nggak enak. Waduh, nilai rapotnya nggak terlalu bagus nih. Tapi tetap ada kesempatan, ya kan? Tetap ada kesempatan walaupun kita juga nggak agak-agak sedih juga kan. Nah, begitu adik-adik. Jadi melalui apa yang dituliskan oleh penulis Yakobus ini, ya kan? Yakobus hendak mengingatkan setiap orang Kristen pasti mengalami ujian dan cobaan. Ya, ujian dari Tuhan, tapi Tuhan mau kita menang supaya kita mendapat hadiah dari Tuhan. Nah, tapi kalau cobaan itu berasal dari diri kita. Tapi Yakobus juga bilang kamu harus menang. Ya kan, supaya kamu tidak berdosa, supaya kamu tidak mengalami maut. Tadi kan di ayat 15 tadi dikatakan
Ya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, ya kan? Ketika kita mengalami cobaan dari diri kita, terus kita kalah, nah, dosa itu mengintip dan selalu mengikuti kita sampai pada dia membawa kita pada maut. Maut itu ketakutan, ketidaknyamanan. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, itu yang dapat kita pelajari hari ini tentang ujian dan cobaan. Masing-masing kita dibilang kalau kita adalah anak Bapa, pasti kita bisa melewati ujian itu dan kita akan menang. Begitu juga kalau kita orang yang beriman pada Tuhan Yesus, kita juga belajar untuk melewati cobaan supaya kita tidak berdosa. Itu ya adik-adik, ujian dan cobaan itu berbeda, tapi dua-duanya kita harus menang. Ya kan? Supaya kita boleh bersuka cita, Tuhan juga boleh memberikan hadiah bagi kita, dan kita mengalami kehidupan yang senang, yang tenang bersama Tuhan. Ya kan? Kalau tadi kita mencuri, apakah hati kita akan senang? Pasti selalu diliputi rasa takut. Iblis selalu menuduh, lu mencuri. Kita mau pura-pura gembira, tapi maut selalu menuduh kita. Nah, itu adik-adik yang kita pelajari firman Tuhan hari ini. Jadi, pasti adik-adik bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Baik itu mengalami ujian dari Tuhan, maupun juga cobaan dari diri sendiri. Baik itu melalui ujian di dalam pelajaran semester ini, adik-adik juga pasti bisa. Caranya apa? Caranya mengandalkan Tuhan dan juga melakukan bagian kita. Apa bagian kita? Belajar. Demikian adik-adik firman Tuhan yang kita pelajari dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Kita balik lagi ya sama Kamanda. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita yang dibawakan oleh Kak Yola, Kak Erik, dan Kak Linda. Gimana adik-adik ceritanya? Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan dan kita sekalian mau memberikan persembahan. Udah disiapin belum uang persembahannya? Kalau udah nih, adik-adik jangan lupa ya bilang mamahnya. Nanti mamahnya boleh transfer atau boleh scan barcode nih yang ada di sini atau dikirim ke rekeningnya gereja. Nanti buktinya boleh dikasih ke Kak Joan atau Kak Lia. Atau papa mama adik-adik bisa langsung memberikannya ke kantor gereja. Oke adik-adik, kita sekarang mau memberi persembahan. Kita menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergemar. Janganlah tekan
Adik-adik, kita barusan sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau berdoa persembahan. Sekali dilanjutkan dengan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami supaya dapat berguna untuk kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja kami. Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami, berkatilah Bapak Pendeta, Ibu-ibu majelis, Bapak majelis, serta karyawan-karyawan kantor gereja kami. Tuhan, berikanlah mereka semua kesehatan, kekuatan dalam melakukan pelayanan pada Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini juga kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kami ingin berdoa juga untuk orang tua yang sedang sakit. Tuhan, berkatilah teman-teman kami dan orang tua yang sedang sakit. Tuhan, berikan mereka kesembuhan yang total sempurna. Tuhan yang akan menjaga mereka. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah keamanan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus. Tuhan tahu kalau saat ini pandemi masih berada di negara kami. Tuhan, berkatilah supaya pandemi ini dapat segera berlalu. Tuhan Yesus, sembuhkan setiap orang-orang yang sedang terpapar Omikron, COVID-19. Tuhan tahu apa yang terbaik. Tuhan yang akan menemani mereka, Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik kami dalam masa studinya. Tuhan, berkatilah mereka walaupun mungkin masih dalam online ataupun tatap muka. Berkati adik-adik supaya adik-adik dapat belajar dengan baik, dapat mengikuti setiap studinya dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Banyak doa yang belum kami sampaikan, tapi kami yakin Tuhan sudah paham apa isi hati kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah dapat berdoa. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa pembukaan tadi. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengar cerita. Terus kita udah memberi persembahan. Kita juga sudah berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Nah, kita sekarang sudah mau selesai untuk impak kita. Nah, sebelumnya Kamanda mau bilang nih ke adik-adik. Adik-adik, hari ini nih tanggal 13 Februari 2022 akan jadi hari terakhir adik-adik mengikuti impak secara YouTube ya. Karena nanti di bulan Maret kita akan mengikuti impak secara Zoom. Masih satu kali lagi di tanggal 27 juga masih ada YouTube. Oke adik-adik, ingat ya, berarti di YouTube ini kita tinggal 2 kali lagi, tanggal 13 sama nanti tanggal 27 kita masih YouTube. Oke, nanti di bulan Maret, mulai bulan Maret kita akan melalui Zoom. Oke adik-adik, jadi ingat kalau mulai bulan Maret nih, kita mulai Zoom jam 10. Adik-adik sebelum jam 10 udah harus rapi ya. Kayak
kita mau IMPA biasa tuh di gereja, adik-adik udah rapi, bajunya juga rapi. Boleh gak sih sambil tiduran, baru bangun langsung ikut? Nah, diusahakan adik-adik sudah siap, sudah pakai baju untuk ikut sekolah IMPA-nya, terus adik-adik sudah duduk dengan tenang di device adik masing-masing, bisa dari handphone ataupun dari laptop. Nah, terus adik-adik juga jangan lupa siapin Alkitab, Kidung Cerianya, dan persembahannya. Jadi benar-benar kayak adik-adik mau IMPA secara offline. Oke adik-adik? Sampai bertemu nanti kita di Zoom bulan Maret ya. Nah, sebagai lagu penutup, ya kita masih mau memuji Tuhan. Satu lagu lagi, kita akan menyanyi lagu Tanganku Hendak Kupakai. Adik-adik, kita akan mengakhiri IMPA kita hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah dapat mengikuti IMPA di hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami supaya apa yang tadi kami dengarkan, cerita dari kakak-kakak, dapat kami pahami dan kami dapat mengikutinya. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri IMPA kami. Berkati kami Tuhan saat kami akan kembali untuk menjalankan kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus nantiasa memberkati adik-adik. Sampai jumpa. Oh ya, ingat minggu depan Zoom ya adik-adik ya. Dadah.